Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini, 11 Februari 2023, saya Tania kembali ditemani oleh Romo yang tidak asing lagi, yaitu saya Romo Maksi di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali, senang sekali ketemu Romo lagi. Iya. Apa kabar Romo? Kabarnya puji Tuhan baik-baik, luar biasa, sehat-sehat saja. Luar biasa. Nah Romo, pada pagi hari ini 11 Februari kita memperingati tentang Santa Perawan Maria dari Lourdes. Nah ini cerita tentang Santa Maria menampakkan diri pada Bernadette itu sudah sangat umum diketahui ya, itu sudah umum. Tapi saya ingin sekali nih Romo, dari Romo hari ini kembali mengingatkan kita dan pemirsa Oke Hari Ini untuk apa nih, cerita tentang penampakan Bunda Maria di Lourdes. Silakan Romo. Baik, hari ini 11 Februari kita memperingati atau mengenangkan peristiwa penampakan Bunda Maria di, kita sebut Lourdes tapi sebenarnya itu disebut Lourdes ya, Lourdes. Doa kepada Bunda Maria dari Lourdes itu merupakan doa yang familiar, kita semua sudah tahu. Tapi mungkin kisah tentang penampakan, kisah yang terjadi pada waktu itu perlu kita segarkan kembali pada peringatan hari ini. Jadi tanggal 11 Februari itu diperingati sebagai peringatan Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes atau di Lourdes. Itu karena sesuai dengan pada tanggal itu Bunda Maria pertama kali menampakkan diri kepada, tadi sudah disampaikan, kepada Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous waktu itu ketika Bunda Maria menampakkan diri tanggal 11 Februari tahun 1558, itu Bunda Maria menampakkan diri ketika Bernadette Soubirous dia berasal dari keluarga di Prancis yang sederhana, sehingga pada waktu itu di bulan Februari masih masuk dalam musim dingin. Persediaan stok kayu api untuk pemanas di rumah mereka habis, sehingga dia bersama dengan saudarinya dan sahabat saudarinya itu bernama Toinette, mereka diminta oleh ibunya untuk pergi keluar dari rumah mencari kayu bakar sebagai persediaan untuk pemanas di rumah mereka. Yang terjadi, mereka pergi untuk mencari kayu bakar di pesisiran danau di daerah Massabielle. Dan ketika mereka pergi mencari, mereka belum menemukan kayu sehingga mereka harus menyusur sepanjang sungai itu. Lalu mereka tiba di sebuah gua. Dan mereka melihat bahwa mungkin di dalam gua ini orang bisa menemukan kayu-kayu yang bisa mereka bawa. Tapi untuk mendapat kayu itu mereka harus melewati sebuah kanal kecil, saluran air dari sungai itu yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Dan waktu itu masih musim dingin dan Bernadette ini anak gadis yang dari rumahnya, dia memiliki kesehatan yang tidak sebagus kakaknya. Sehingga pada waktu itu dia berpikir, saya harus ikut seperti kakaknya nyebrang lewat kanal air itu yang waktu itu airnya dingin ya karena musim dingin, atau dia duduk diam aja di tempat. Sementara kedua kakaknya itu mereka sudah melepaskan alas kakinya lalu menyeberang ke air untuk pergi ambil kayu di seberang air itu di dekat di pojokan gua. Ketika dia lagi berpikir untuk apakah saya harus pergi ke sana atau tidak, tiba-tiba dia mendengar suara yang agak aneh menurut dia. Suara apa itu? Lalu dia penasaran, dia memalingkan kepala untuk melihat suara apa itu. Mulanya dia menyangka itu mungkin suara angin-angin dari pepohonan, dia menyangkanya seperti itu. Tapi dia dengar lagi seperti itu kali kedua. Dia lihat pohon-pohonnya itu biasa aja pohon itu. Jadi dia ketika dengar lagi suara itu dia menoleh dan di seberang tempat mereka berada itu dia melihat sosok seorang wanita berpakaian putih, berikat pinggang biru. Dan wanita itu memberi isyarat untuk mendatanginya. Tapi Bernadette waktu itu dia karena belum tahu siapa itu wanita, dan dia khawatir, dia bingung, dia harus mau bikin apa. Ini orang baru, dia tidak kenal, dia juga tidak mau untuk langsung serta-merta pergi bertemu dengan wanita itu. Ya karena kebingungan, dia diam aja di tempatnya. Lalu karena ketakutan, kebetulan dia membawa rosario, dia berdoa rosario. Dia berdoa rosario dan dilihat wanita itu juga sepertinya ikut berdoa dengan dia.
ketika dia selesai berdoa, wanita itu hilang. Lalu setelah itu kakaknya dan teman kakaknya itu kembali, mereka sudah membawa kayu, dan dia cerita, kamu ada lihat seorang wanita nggak di situ? Lalu dia bilang, kakaknya bilang enggak, mereka nggak lihat apa-apa. Lalu mereka pulang. Sampai di rumah dia cerita kepada ibunya bahwa dia melihat penampakan, semacam penampakan, atau dia melihat seorang wanita yang berpakaian putih, berikat pinggang biru. Tapi waktu ibunya mengira bahwa dia kayak halusinasi, melihat sesuatu yang hanya dalam pikirannya dia. Jadi ibunya bilang, gak usah di pikiran itu. Lalu dia juga cerita kepada saudarinya dan temannya, dan saudari dan temannya itu ceritakan juga ke banyak orang lain. Lalu terjadilah pada tanggal 25 Februari, berapa hari setelah itu, dia melihat kembali wanita itu. Ketika mereka pergi lagi ke situ, dia melihat lagi wanita itu. Dan kali itu dia memberanikan diri untuk mendekati. Ketika dia mendekati diri ke situ, wanita itu lalu menyuruh Bernadette membasuh mukanya. Dan waktu itu karena dia pergi ke tempat wanita itu menampakkan diri sudah jauh dari air. Kalau macam diminta dia harus basuh muka, dia harus kembali lagi untuk dekat ke sungai itu. Tapi karena dia merasa tidak perlu berpikir harus cari jauh, wanita itu menyuruhkan, coba kau gali sedikit di situ. Dia gali dan dari situ keluar air. Itu menjadi air dari Lourdes yang sampai sekarang tetap ada. Lalu kemudian beberapa waktu setelah itu, tanggal 25 Maret, pada pesta Bunda Maria menerima kabar gembira, Bunda Maria kembali menampakkan diri. Dan pada waktu itu Bernadette memberanikan diri untuk bertanya, kamu ini siapa? Lalu wanita itu menyampaikan, akulah yang dikandung tanpa noda. Dan pada waktu itu dia langsung teringat bahwa inilah Bunda Maria, karena beberapa waktu sebelum itu, yaitu pada tahun 1554, Paus Pius ke-9 sudah menetapkan dogma tentang Bunda Maria sebagai bunda perawan yang dikandung tanpa noda pada tanggal 8 Desember. Sehingga ketika wanita itu memperkenalkan diri bahwa akulah yang dikandung tanpa noda, itu langsung dihubungkan bahwa ini adalah Bunda Maria, karena beberapa waktu 4 tahun sebelumnya itu sudah ada dogma yang ditetapkan oleh Paus bahwa Maria itu diyakini sebagai yang dikandung tanpa noda. Dan sejak itu orang banyak melihat dan mengetahui bahwa Bernadette mendapat penampakan dari Bunda Maria. Sehingga disebutkan ada sekitar 18 kali Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette dan memberikan banyak wejangan, termasuk banyak nasihat dan permintaan untuk mendirikan gereja di tempat itu. Sehingga pada tahun 1562 diadakan penyelidikan tentang kejadian itu, dan uskup setempat meyakini bahwa ada kebenaran dalam peristiwa penampakan itu. Sehingga lalu mereka mulai membangun gereja di situ dan patung Bunda Maria ditempatkan di situ. Sampai dengan saat ini Lourdes menjadi salah satu tempat penampakan Bunda Maria yang paling familiar untuk waktu ini, untuk sampai dengan sekarang ini. Dan disebutkan bisa sampai 3 jutaan sepanjang tahun orang datang untuk mengunjungi tempat itu, berdoa kepada Bunda Maria. Dan disebutkan begitu banyak mujizat yang bisa ditemukan dengan berdoa kepada Bunda Maria, dengan mengambil air yang awalnya tidak ditemukan oleh Bernadette. Lalu dengan air itu orang meyakini akan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Gereja menemukan ada sekitar 70-an kasus yang dianggap sebagai mujizat yang sudah dibuat penyelidikan tentang mujizat yang dialami ketika orang berdoa di Bunda Maria dari Lourdes. Jadi peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada Bernadette Soberus menjadi sebuah peristiwa iman yang diyakini sampai sekarang, dan bahkan gereja sudah menentukan bahwa ini adalah sebuah penampakan yang dialami oleh orang melalui Bunda Maria. Sehingga dengan demikian devosi atau penghormatan terhadap Bunda Maria dari waktu ke waktu tetap jalan. Bahkan ada lagu khusus, kalau lagu Maria, ada lagu Maria Bunda Maria dari Ave Ave Maria dari Lourdes, itu kita nyanyikan untuk mengenangkan peristiwa ini, sehingga merayakan kenangan kembali yang ditetapkan oleh gereja pada tanggal 11 Februari sebagai peristiwa di mana Bunda Maria pertama kali menampakkan diri, dan juga sekarang menjadi sebuah tempat, menjadi tujuan wisata rohani dari seluruh dunia untuk datang ke tempat itu. Bahkan disebutkan 1-3 jutaan sepanjang tahun bisa datang berziarah ke Bunda Maria dari Lourdes. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk melihat bahwa dalam iman Katolik, Bunda Maria
selalu mendapat tempat khusus dalam kehidupan orang-orang Katolik. Bukan saja dia sebagai bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, tapi dalam banyak hal dia juga menjadi bunda gereja, menjadi bunda dan juga menjadi penolong dalam doa-doa kita kepada. Sehingga tidak salah gereja merayakan hari raya khusus, hari-hari khusus sebagai peringatan ataupun hari raya untuk Bunda Maria seperti hari ini. Wah, terima kasih, ini menarik sekali Romo Maksi. Kalau kita flashback sedikit ya, saya anggap ini menarik karena Bernadette Soberus ini kan anak yang sebenarnya juga dari keluarga sederhana, miskin. Dan tadi Romo juga sudah menyampaikan kalau dia ini sebenarnya sakit-sakitan gitu. Jadi bagaimana kenapa Bunda Maria memilih untuk menampakkan diri pada Bernadette, dan bagaimana saya juga yakin untuk anak mungkin waktu itu masih usia belia juga ya Romo, dia harus meyakinkan kepada ibunya. Saya nggak percaya, mungkin keluarga tidak percaya, tapi sampai akhirnya Bapak Uskup saat itu bisa akhirnya setuju untuk melakukan penyelidikan dan membangun gereja. Nah, dalam konteks saat ini Romo Maksi, bagaimana kita generasi muda sekarang kita dapat bisa lebih peka, misalnya dengan ya mungkin tidak penampakan seperti yang terjadi saat itu gitu, tapi bagaimana kita dapat lebih peka untuk merasakan kehadiran Bunda Maria di dalam hidup kita. Mungkin Romo ada sedikit tips apa yang harus kita lakukan. Baik, kalau kita lihat dari waktu memang sudah lama sekali ya, beberapa abad yang lalu ada penampakan itu Bunda Maria di Lourdes dan juga berbagai tempat yang lain, sudah lama sekali terjadi. Tapi itu masih bergema sampai dengan saat ini, dan dalam banyak tempat juga termasuk Indonesia itu masih ada perayaan-perayaan tertentu untuk mengenangkan atau untuk membawa orang untuk mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Kalau di Flores itu ada perayaan Semana Santa itu ketika menjelang Paskah ada perayaan ini untuk mengenangkan Bunda Maria. Lalu kalau ditanyakan tentang bagaimana kita perlu untuk membangun semangat dan juga kedekatan secara rohani kepada Tuhan, dalam hal ini juga melalui orang-orang kudus, Bunda Maria salah satunya. Satu hal yang mungkin kita perlu buat adalah kita meyakini dulu. Kita meyakini dulu bahwa memang dalam iman kita Bunda Maria itu punya tempat khusus. Bahkan tempat khusus yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada Bunda Maria kadang juga menjadi bahan pertanyaan dari sesama pemeluk agama pemeluk atau mengimani Yesus, misalnya saudara-saudara kita yang lain. Kadang-kadang mereka mempertanyakan Bunda Maria. Tapi inilah, sebagai Gereja Katolik kita punya kekhasan, dan kekhasan itu bukan tanpa dasar. Peristiwa penampakan yang dialami, meskipun itu sudah lama, peristiwa penampakan itu menunjukkan bahwa memang kita punya keyakinan untuk ini. Sehingga cara atau bagaimana kita perlu untuk kembali menyadari ini menjadi PR untuk kita. Kita perlu menyadari ini, dan ini menjadikan ini sebagai bagian dari kekayaan iman sebagai orang Katolik kepada Bunda Maria. Kita tidak menyembah Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria, tapi kita tidak menyembah. Yang kita sembah sama seperti dengan keyakinan Kristiani bahwa kita menyembah Tuhan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bunda Maria kita hormati karena dia punya relasi khusus dengan Tuhan Yesus sendiri, dan juga karena banyak sekali terjadi peristiwa penampakan dari Bunda Maria. Dan ini sebenarnya membawa kita untuk meyakini ini sebagai sebuah kebenaran karena banyak kesaksian tentang ini. Orang banyak juga menemukan hal-hal mujizat, hal-hal luar biasa yang terjadi karena kedekatan dengan Bunda Maria. Dan ini sekiranya perlu menjadi sebuah dasar pengetahuan, sehingga dengan demikian dengan pemahaman ini mengajak orang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui orang-orang kudus. Orang-orang kudus salah satunya yang paling dekat adalah Bunda Maria. Jadi perlu ada pemahaman yang baik dulu, lalu ini membawa orang untuk bisa membawa doa-doa. Karena kalau hanya doa-doa saja tapi tidak ada pemahaman, saya kira nanti hanya sebatas rutinitas. Tapi kalau kita sudah punya pemahaman, kita mengerti, kita tahu, paling tidak kita tahu kisah seperti ini terjadi, nah ini pemahaman ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan doa. Baik. Saya kira itu saja jawaban saya. Luar biasa sekali. Terima kasih Romo, penjelasan yang sangat jelas, dan sekiranya itu semakin menguatkan kita mungkin selama ini kita sudah terbiasa nih berdoa Salam Maria ya, namun mungkin pemahaman kita belum cukup dalam, dan semoga dengan sharing kita pada pagi hari ini tentang penampakan Bunda Maria, Santa Maria di Lourdes, semoga semakin menguatkan iman kita.
Baik Romo, sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini, saya mohon Romo untuk memimpin doa. Oke. Silakan Romo. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk seluruh rahmat dan kebaikan, untuk iman yang Engkau kurniakan kepada kami para pengikut-Mu. Hari ini tanggal 11 Februari kami boleh merenungkan peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes beberapa abad yang lalu. Sebagai cara yang kami yakini, kami imani, Engkau sendiri berikan untuk membawa kami mengalami kedekatan sepenuhnya kepadamu melalui kehadiran Bunda dari Tuhan kami Yesus Kristus, Bunda Maria. Semoga melalui Bunda Maria yang menampakkan diri di Lourdes, kami juga boleh membawa iman kami, meneguhkan dan menguatkan kami untuk senantiasa setia dalam iman kami, dan juga menjadikan Bunda Maria penolong bagi doa-doa kami yang membawa harapan, kerinduan, dan ungkapan syukur kami bersama permohonan kami kepadamu. Tuhan, semoga Bunda Maria selalu menjadi penolong dan juga teladan dalam doa-doa kami kepadamu. Doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dari Lourdes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Oma-Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga setelah kita mendengarkan sharing dan cerita dari Romo Maksi pada pagi hari ini, kiranya kita semakin mengimani bahwa pertolongan Bunda Maria sangat dekat dan selalu berada dalam kehidupan kita. Baik, kita jumpa lagi di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.